ini saya. Ada penyanyi dangdut namanya Roma Irama. Roma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Habib siapa? Dia ngomong begitu. Ada Habib ngomong begitu, siapa? Siapa namanya? Kapan dia ngomong? Jadi jangan kau punya mulut Roma Irama. Jangan kalau kamu benci habaib, jangan terus kamu supaya fitnah habaib. Lagu lo tengik, kelakuan kamu tengik. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW, di samping menyampaikan kalimat tauhid selama 23 tahun, beliau juga mempunyai misi yang spesifik, yaitu untuk membangun akhlak manusia. Sebagaimana sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif, akhlak juga ada 3. Yang pertama, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang kedua, akhlakul ammah, akhlak yang standar, yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Nabi selalu menyontohkan akhlakul karimah, entah kepada Allah, kepada manusia, dan kepada alam. Contohnya, Roma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Itu bukan akhlak dari habaib dan bukan akhlak dari cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Ahlul Bait menunjukkan amal salehnya dan rasa takutnya kepada Allah yang begitu hebat. Habib siapa yang ngomong begitu? Ada Habib ngomong begitu, siapa? Siapa namanya? Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Dijamin sama Habib Salim. Kapan dia ngomong? Jadi jangan jaga kau punya mulut Roma Irama. Jangan kalau kamu benci habaib, jangan terus kamu main fitnah habaib. Barusan saya ngomong apa barusan? Barusan saya ngomong apa? Kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, tempatnya neraka. Nggak peduli walaupun nasabnya mulia. Nah, Roma Irama mau dia bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin habaib. Kalau ada habib mabok, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Roma Irama, saudara. Muridnya Habib Salim Jindan ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim.
Yang lebih menyesatkan lagi begini Bu, pokoknya selama dia cucu Nabi, kalau dia Habib, walaupun nggak sholat, nggak bayar zakat, nggak puasa, walaupun kerjaannya maksiat, walaupun nidurin bini orang, selama dia Habib pasti masuk surga. Ini orang Lampung dengar beginian mapas. Bangik temen ya Bu ya, enak betul jadi cucu Nabi itu, walaupun nggak sholat, nggak puasa gitu, nggak zakat, kerjaannya maksiat, sampai meniduri bini orang, tetap masuk ke dalam surga walaupun berzina. Nah, doktrin ini menyebar, bahkan ada doktrin begini, walaupun antum tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, selama antum jadi muhibbin, cinta sama Habib, masuk surga. Jadi orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kerjaannya maksiat, berzina, narkoba, yang penting dia cinta dengan Habib, jadi muhibbin, maka masuk surga. Ini lebih sesat lagi kan? Bahkan ada yang mengatakan begini, orang yang berzina sama Habib sampai hamil, maka anaknya itu adalah cucu Nabi, walaupun hasil zina. Makanya jangan harus saya sadarkan. Maki-maki Rhoma Irama, saya itu sedih begitu Rhoma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Rhoma Irama itu nggak kehitung jumlahnya. Lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Rhoma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba ya sampean cek. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Rhoma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata. Rhoma Irama itu sampai punya lagu, habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Rhoma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Rhoma Irama? Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Rhoma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Rhoma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek di lapangan. Sodik Monata itu bisa hidup karena lagunya Rhoma Irama. Imron Sadewo hidup karena lagunya Rhoma Irama. Kelompok-kelompok karaoke itu bisa hidup karena lagu Rhoma Irama. Dari gelandangan sampai judi sampai apa, itu menghidupi berapa? Ayo, aman coba itu. Ini siklus hidup yang luar biasa. Bagaimana sistem sosial itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira Rhoma Irama itu cuman gayanya gini. Itu menghidupi dari Sabang sampai Merauke. Itu berapa yang hidup dari lagu-lagu Rhoma Irama, apalagi di Madura. Oh, itu tambah paling laris itu lagu Rhoma Irama. Jadi ini konsep hidup bersama. Orang tidak boleh marah-marah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakibnya menghidupi banyak orang. Orang tidak boleh marah-marah sama para wali, karena makamnya wali menghidupi banyak orang. Nah, di Jakarta ini saya lihat yang hidupnya bisa menghidupi banyak orang terbanyak itu termasuk Rhoma Irama. Makanya jangan main-main sama, jangan hujat itu. Nggak cocok ya nggak cocok. Tapi kamu belum pernah kasih makan orang se-Indonesia dengan cara Rhoma Irama. Rhoma Irama sudah setiap hari kasih makan orang. Rhoma Irama disemprot Habib Bahar. Ini harus disudahi. Bangunlah silaturahmi. Bahar sowan ke Pak Haji Roma, ente ini masih muda. Jangan merasa mentang-mentang ada darah Rasulullah mengalir nanti diketawain banyak orang. Jadi siapapun yang misalnya melakukan istilahnya persekusi atau kriminal kepada beliau, BKN terdepan
dan akan berhadapan dengan siapapun. Saya sudah menyiapkan 99 lawyer untuk backup Pak Haji Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Hadirin hadirat, memperingati Maulidur Rasul tak lebih dan tak bukan dalam rangka memperdalam, mempertajam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kenal sosok beliau, maka kita akan kagum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kagum, kita akan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, kita akan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Shadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah? Mau dicintai Allah? Mau diampuni dosa kita oleh Allah? Syaratnya taat kepada Nabi. Karena ketaatan kepada Nabi pada hakikatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala aidan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah juga berfirman selanjutnya, apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan dan apa yang dilarang tinggalkan. Inilah kunci untuk bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita, kunci untuk mendatangkan ampunan Allah kepada kita. Amin Allahumma amin. Untuk itu, agar kita kenal sama Nabi, izinkan saya membawa biografi singkat beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Sir bin Malik bin Anador bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salam bin Nabi Ibrahim terlahir pada hari, nah, mesti hafal ini semuanya. Hei, Nabi dilahirkan hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, bukan tahun macan. Kenapa dinyatakan lahir pada tahun gajah atau tepatnya tahun 570 Masehi? Karena saat beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, terjadi penyerangan tentara gajah oleh Raja Abrahah, tujuannya meruntuhkan Ka'bah. Tapi akhirnya tentara gajah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam surat Al-Fil. Masih hafal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka
bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim sayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim. Lalu ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 124.000 itu ada 313 rasul. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang teragung dari semua nabi, teragung dari semua rasul. Paling tidak ada 4 alasan. Alasan yang pertama, karena teritorial dakwah beliau tidak sama dengan teritorial dakwah para nabi pendahulunya. Kalau nabi-nabi sebelumnya, Pak, Bu, hanya diutus untuk bangsanya masing-masing, enggak boleh keluar negerinya berdakwah. Contoh, Nabi Lut alaihi salam hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsanya, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam hanya diutus untuk bangsanya, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus, beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan ala bani Israel. Lain dengan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia di muka bumi, termasuk untuk warga Bekasi. Alhamdulillah. Karena teritorial dakwah Nabi Muhammad bersifat universal atau dunia, maka beliau dibekali dengan kitab suci yang holistik, komprehensif, sempurna, terdiri dari 300 berapa surat? Astagfirullahaladzim. Terdiri dari 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz. Paling tebal kitab suci Al-Quranul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim? Ma faratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Quranul Karim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Tidak ada yang dilupakan dalam Al-Quranul Karim. Setiap problematika manusia ada solusinya, ada jawabannya dalam Al-Quranul Karim. Dan setiap masalah aspek kehidupan manusia ada keterangannya, penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Sampai-sampai seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, beliau adalah Profesor Dr. Arnold Toynbee. Siapa Bu? Bukan Bang Toyib, Toynbee. Beliau setelah baca Quran dapat hidayah masuk Islam. Lalu apa komentar beliau? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Bimbingan hidup, tahu Pak? Tahu Bu? Ibarat kendaraan, manual book. Ibarat barang, manual book, buku petunjuk penggunaan kendaraan. Kalau orang beli mobil misalnya Toyota, tapi nggak baca manual booknya, bisa nggak dijalanin tuh mobil? Nggak bisa. Dia paksain jalanin tanpa petunjuk manual book, yang terjadi apa? Rusak itu mobil. Betul? Betul. Begitu juga manusia hidup di dunia, diberi manual book, buku petunjuk bagaimana cara hidup.
bagaimana cara berdagang, cara kawin, cara berumah tangga, cara bernegara, semua lengkap dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, di zaman modern sekarang ini, kita banyak melihat generasi Z, generasi apa namanya, milenial. Masya Allah, anak-anak kecil kalau kita baca di Facebook itu sudah bisa mengeluh, sudah mengatakan saya resah, saya gundah, saya gelisah. Begitu dikatakan sholat, apa gunanya sholat, nggak ada kaitannya dengan masalah saya. Masya Allah, inilah kalau kita hidup tidak berbasis kepada Al-Quranul Karim, maka kita akan tersesat, kita akan menderita dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, memperingati Maulidin Nabi, pertama saya ingatkan, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Walaupun satu ayat, baca setiap hari, walau satu ayat. Karena dia, Al-Quran, adalah pembimbing hidup kita. Ada masalah apa saja, jangan tanya manusia, tanya Quran. Di sana ada solusinya. Mau bikin apa saja, mau ada hajat apa saja, jangan tanya manusia, tanya Al-Quran. Di sana ada jawabannya. Ini yang pertama. Yang kedua, 124.000 nabi, misinya sama Pak, untuk menyampaikan kepada manusia la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang menyampaikan di luar kalimat tauhid. Semuanya sama. 124.000 diutus oleh Allah hanya untuk menyampaikan, katakan hai manusia, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan jangan menyembah selain daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo, lo dengar kagak nih? Tapi bagi Nabi Muhammad SAW, di samping menyampaikan kalimat tauhid selama 23 tahun, beliau juga mempunyai misi yang spesifik, yaitu untuk membangun akhlak manusia. Sebagaimana sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak apa itu Pak? Apa akhlak? Apa arti akhlak? Kelakuan. Akhlak apa Bu? Kelakuan. Kalau orang Inggris bilang attitude, kalau orang Bekasi bilang lagu. Tapi bukan kayak lagu soneta, bukan. Lagu lo tengik, kelakuan kamu tengik. Tahu tengik? Bau apek. Lagu lo perak, tahu perak, beras maur yang murah. Tapi yang dimaksud perilaku tadi secara orientatif ada 3 Pak. Pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif, akhlak juga ada 3. Yang pertama, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang kedua, akhlakul ammah, akhlak yang standar, yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Nabi selalu menyontohkan akhlakul karimah, entah kepada Allah, kepada manusia, dan kepada alam. Contohnya, itu Nabi sudah dijamin masuk surga, betul? Tadi Ustadz Tila sudah jelaskan, yang pertama masuk surga Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi adalah sosok yang maksum, artinya tidak punya dosa. Tapi Masya Allah hadirin wal hadirat, beliau sholat di samping sholat yang wajib 5 waktu, sholat rawatib sunnah. Beliau sholat malam, sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Padahal sudah dijamin masuk surga.
sudah harus di paling awal masuk surga, tapi masih sholat sehingga bengkak-bengkak kakinya. Lalu beliau istighfar tidak kurang dari 100 kali satu hari. Istighfarnya bukan kayak kita, Pak, astagfirullahalazim, itu pun kalau kesandung doang. Ini Nabi istighfar 100 kali satu hari. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Masya Allah, udah enggak punya dosa, istighfar 100 kali. Sampai-sampai Siti Aisyah istrinya bertanya, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin surga, engkau enggak punya dosa, diampuni semua sama Allah, kok masih sholat sampai bengkak kakimu ya Rasulullah, istighfar sampai begitu amat 100 kali satu hari? Apa kata Nabi? Ya Khumairah, tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah atas derajat kemuliaan yang diberikan kepadaku? Ini akhlakul karimah, akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada sesama manusia, jangan tanya. Masya Allah, beliau ini sering dihina, sering dicaci, sering dibuli oleh orang-orang saat itu. Ada satu kisah, beliau kalau mau ke masjid dari rumah beliau nih ada lewat gang kecil, ya, dimana diantara gang itu ada rumah-rumah tingkat 2 begitu. Kalau Nabi lewat situ ada seorang Yahudi di sana yang benci banget sama Nabi. Kalau Nabi lewat diludahin. Nabi cuman mengusap kepala, menoleh, tersenyum. Tiap Nabi lewat diludahin. Nabi usap ludahnya, menoleh, tersenyum. Hingga pada satu hari ketika beliau lewat di situ nggak ada yang ngeludahin. Dia tanya sama orang yang berdiri di sana, Mas, ini orang Jawa kali ya yang sana. Ini orang yang suka berdiri di sini kemana, Mas? Siapa dia? Oh, itu si Fulan ya Muhammad. Kemana kok nggak ada? Dia lagi sakit ya Muhammad. Rumahnya mana? Tuh. Nabi nggak jadi ke masjid, menunda ke masjidnya, pulang dulu, menemui istrinya, minta kurma, susu dan roti. Istrinya tanya, untuk apa ya Rasulullah? Saya mau menyambangi orang sakit. Masya Allah, diludahin setiap hari, Pak. Enggak marah, enggak benci, enggak dendam, malah dibawain makanan. Masya Allah, Masya Allah. Bapak udah berapa kali maulid, Pak? 10 kali? 50 kali? 100 kali katakanlah menghadiri maulid, betul? Saya mau tanya, akhlaknya sudah bisa kayak Nabi belum? Bapak kalau diludahin orang kayak Nabi, Bapak apain tuh orang? Hei. Bahkan pernah secara fisik beliau disakiti, dilempari batu oleh orang Taif, berdarah kaki, tangan dan wajahnya. Jibril alaihi salam yang selalu mendampingi beliau berbisik kepada Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta kepada Allah agar umat yang durhaka ini diazab sebagaimana para nabi sebelum kamu. Kalau umatnya durhaka, mereka minta umatnya diazab. Nah sekarang minta kepada Allah agar mereka diazab, biar aku nanti yang eksekusi ini, aku akan timpakan mereka dengan 2 bukit. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril, kalau mereka tidak beriman, aku masih berharap agar nanti anak cucunya beriman kepadaku. Nabi angkat tangan juga, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, berikanlah ampunan kepada umatku kalau mereka melempari aku dengan batu, karena mereka tidak tahu ya Allah, mereka enggak ngerti ya Allah. Masya Allah, ini akhlak Nabi. Hei, kalau ente ada yang nyambit pakai batu, lo apain tuh orang?
Hah? Doain. Oh, gue bacok. Tapi ada orang Bekasi yang baik. Tadi saya singgah di rumah Pak Lurah. Ada anak baik, saya tanya gitu. Kalau kamu dilempar batu sama orang, kamu apain? Saya lempar lagi Pak Haji. Oh gitu. Pakai batu juga? Enggak. Pakai roti. Wah, mendingan nih orang nih. Pakai roti apa, Dik? Roti tawar. Oh, gede banget. Iya Pak Haji. Cuman saya isi batu bata. Kenapa Nabi dihina, dibuli, dicaci, nggak marah? Karena beliau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya, katakanlah orang-orang beriman, jangan kamu berburuk sangka. Suudzon. Ibu-ibu, jangan suka buruk sangka sama tetangga. Jangan suka buruk sangka sama teman, karena buruk sangka itu kata Allah adalah satu dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan ngintip kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan suka berghibah, mengguncing, ngomongin aib orang. Kenapa? Apa hukumannya? Ini Allah memberikan perumpamaan ayat ayuhibbul ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Artinya apa, Bu? Orang yang suka ngomongin orang, Allah mengatakan dia lagi makanin daging bangkai saudaranya. Kalau kita lagi ngejelekin orang, ketahuilah kata Allah, kita lagi makan daging bangkai yang kita ngomongin. Ini kiasan, mutasyabihat. Tapi yang sebenarnya adalah kita lagi ngambilin dosa itu orang. Kita ngomongin orang, dosa orang itu lagi kita ambilin. Makanya Nabi nggak pernah marah, nggak pernah dendam, nggak pernah sakit hati kepada siapapun yang menyakiti dia, membuli dia, hina dia, fitnah dia. Bahkan Nabi kasihan sama orang-orang yang membuli dan fitnah itu. Karena apa? Beliau tahu yang menfitnah itu, yang membuli itu, yang menyakiti itu, yang akan menanggung deritanya di dunia dan di akhirat. Ini akhlak Nabi kepada manusia. Akhlak Nabi kepada hewan tanaman, oh luar biasa. Nabi kalau ketemu pohon, Pak, Bu, Assalamualaikum, beri salam sama pohon. Kenapa? Pohon itu makhluk Allah yang hidup. Percaya enggak? Ada ilustrasi sedikit. Pada tahun 1963, maksud saya 1930, berapa tahun yang lalu itu? Pada tahun 1930, berapa tahun yang lalu itu? Gara-gara kebiasaan lihat gadget, otaknya pada tumpul. Kalau berhitung pakai kalkulator, tak 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 tak, nggak pakai otak lagi. Nah, ini kelemahan gadget ini. Berapa? Ah, itu masih oke otaknya tuh. Lo lihat kalkulator juga lo. 92 tahun yang lalu ada seorang doktor ahli botanis, seorang botanis artinya ahli tanam-tanaman. Dia pergi ke New Delhi untuk meneliti pohon-pohon di India 92 tahun yang lalu. Ya. Lalu beliau menemukan, oh namanya Dr. Boss. Dr. Boss dari Amerika. Ternyata dia menemukan, oh ternyata pohon itu ada gendernya, ada jenis kelaminnya, Bu. Ada pohon laki, ada pohon perempuan. Makanya Pak, kalau naik pohon lihat-lihat pohonnya. Jangan pohon cewek lo naikin, ntar lo betah, nggak turun-turun. Ibu juga, Bu, kalau mau meneduh lihat pohonnya, Bu, jangan neduh di pohon laki ya.
Ternyata menurut penelitian Dr. Bos, pohon itu ada dua jenis, ada perempuan, ada laki-laki. Dan Dr. Bos bilang, oh, pohon itu berkembang biak melalui perkawinan. Yang menikahkan pohon ada dua, kumbang dan angin. Putik sari juga kumbang, angin begitu juga, ya. Padahal hal ini sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala 1500 tahun yang lalu kurang lebih. Coba lihat surat Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Masya Allah. Di lain ayat Allah berfirman, wa arsala riyaha lawaqiha. Aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Masya Allah. Jadi Pak, kalau ada angin ribut, Bapak tenang aja. Itu pohon lagi pada kawin. Ya. Kalau kita dengar pohon rubuh ketiup angin, pasti itu pohon udah tua. Makanya udah tua-tua jangan kawin lagi. Mustahil masih muda tuh. Nah, Nabi kalau ketemu pohon berakhlakul karimah. Karena pohon itu punya rasa sakit, punya rasa gembira. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih semua yang di langit dan di bumi, termasuk pohon, bertasbih kepada Allah dengan caranya. Makanya Nabi berakhlak kepada pohon. Kalau menebang pohon, satu, ada kepentingan. Bukan main berat-berat aja ngiseng, enggak. Itu pun bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, cari pisau yang tajam terus. Sejauh kepentingan. Makanya ibu-ibu, bapak yang punya kebun kecil di halaman rumahnya, ya, kalau orang suka beli pohon tuh di tukang-tukang pohon, beli pot-pot kembang ditaruh di rumah, hati-hati. Kalau habis beli pohon itu jangan ditinggalin begitu, dirawat. Beri dia air setiap hari, dirawat. Karena dia makhluk hidup, bertasbih kepada Allah dengan caranya. Kalau kita beli pohon kemudian kita enggak rawat, cukup berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Faham? Akhlak kepada binatang. Oh, ini masyhur kisah beliau kepada binatang. Pernah mau sholat Jumat, serban beliau ditiduri kucing ujungnya. Demi tidak mengganggu nyenyaknya kucing, itu sorbannya digunting, Pak. Nggak mau ganggu kucing tidur. Bagaimana kita, Pak, akhlak kita kepada kucing? Jangankan nidurin sorban, dikesetan aja kadang-kadang kita tendang, betul? Betul? Akhlakul karimah Nabi kepada pohon dan kepada tanaman. Inilah substansi kita memperingati Maulid Nabi agar bisa meniru akhlak Rasulullah, tentu sebisanya. Memang Allah memuji beliau, wa innama la'ala khuluqin azim, engkau sungguh memiliki akhlak yang agung. Maka kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi terdapat keteladanan yang baik untuk kita tiru. Tiru bagaimana akhlak beliau kepada Allah sebisa-bisa kita. Tiru bagaimana akhlak kita kepada manusia, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada masyarakat sebisa-bisanya. Tiru akhlak kita, akhlak Nabi kepada pohon-pohon, kepada hewan sebisa-bisanya. Inilah hasil daripada kita memperingati Maulidin Nabi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, Bang Haji Roma yang dikritik oleh Habib Bahar karena Umay Rama itu mengatakan dalam podcastnya itu Habib itu mendoktrin atau banyaklah yang
yang dikatakan ya, jadi Habib Bahar ini marah besar di depan para jemaahnya, mengutuk atau mengecam Romi Rama, tunjukkan siapa yang ngomong, nanti kalau memang terbukti saya yang akan membantai di depan Bang Haji Romi Rama. Jadi di sini termasuk kiai-kiai yang tidak suka terhadap Habib Bahar membela Bung Haji Romi Rama Gus Muwafiq, ada juga dari salah satu pengacara di podcastnya Pak Suka TV juga ikut angkat bicara, tidak terima karena ulahnya Habib Bahar yang mengatakan yang atau mencaci maki Bung Haji Romi Rama, dan Bung Haji Romi Rama dalam ceramahnya membahas tentang masalah akhlakul karimah. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.